Ya, inilah. Tunggu. Bukan. Ini bukan CBR 250RR, tapi ini adiknya. Ya, ini adalah motor baru dari Honda yang dihadirkan pertama di 2021 ini. Mereka memperkenalkan motor sport terbarunya di kelas 150 cc. Ini adalah CBR 150R. R-nya cuma satu seperti yang lama, tetapi wajahnya seperti kakaknya, persis plek ketiplek dari depan, tengah, belakang. Itu mirip banget sama kakaknya yang 250 cc. Kita bedah bareng motor yang dijual di Indonesia ini, harganya masih mirip sama yang lama, nggak terlalu jauh beda, paling hanya beda sekitar 600 ribuan, tapi beberapa fiturnya baru dan menarik buat kita bahas. Di video ini adalah video test ride dan ini adalah video first ride karena kita cuman di sekitar lingkungan Safety Riding Park Astra Honda Motor ini, dan kita akan bahas satu persatu mulai dari desainnya, mesinnya, kaki-kakinya, banyak yang baru di CBR 150R ini. Selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton. Seperti Anda lihat di thumbnail kita, ini adalah kembarannya. Wajahnya mirip sama CBR 250RR. Karena ya memang kelihatan dia desainnya tuh, kayak difotokopi, terus dikecilin 2,5%, jadilah motor ini. Dilihat di depan, lampunya itu persis banget. Ini jadi mengingatkan waktu itu CBR 150 dan CBR 250 yang diimpor dari Thailand, yang matanya cuma satu itu bentuknya persis banget. Hanya mata-mata yang terlatih yang bisa melihat. Bedanya hanya waktu itu ya, cuma di knalpot, di spakbor belakang, di peleknya. Tapi bentuknya mirip banget. Dan ini juga kemungkinan akan terjadi hal yang sama kalau Anda ketemu di jalan. Wah, CBR 2,5. Oh, ternyata bukan. Ini CBR 150. Begitu Anda melihat detailnya. Karena kalau lihat ini lampu depan, itu mirip banget. Kita coba hidupin. Nyalanya hampir sama persis sama kakaknya. Bahkan nih, sennya juga sudah full LED. Dan kalau kita lihat, tidak seperti CBR 250RR yang ada di Jepang atau di negara lain ya. Itu dia sennya ada di atas ini, jadi bergantian sama position lamp. Kalau di negara lain mungkin Anda mendapatkan CBR 250RR yang sennya ada di sini nih. Ya nggak? Tapi ini tetap di sini bro. Persis seperti generasi 250 yang ada di Indonesia saat ini. Tidak cuma yang di depan, tapi yang di belakang juga. Kita lihat nih. Wow, dia juga punya lampu yang bertumpuk. Memang nggak ketahuan ya dimensinya seperti apa, apakah sama dengan CBR 250RR, sehingga Anda langsung bisa pakai spare part aftermarketnya di lampu belakang ini. Tapi bentuknya itu sama persis, buntutnya sama persis. Terus lampu sen belakang ini itu juga sama. Jadi ini adalah benar-benar reinkarnasi CBR 250RR, dikecilkan mesinnya, dipasang ke sasis CBR 150 yang ada sekarang. Karena memang di dalamnya mungkin nggak terlalu jauh beda, tetapi sebelum kita masuk ke dalam-dalam ya, kita lihat lagi di bagian samping sini itu semuanya berubah jauh, fairingnya jauh lebih detail lakukannya, dan juga tangkinya ini dia model kondom. Dan dengan kondom ini dia bisa memungkinkan desainnya jadi lebih berlekuk, lebih curvy gitu ya. Terus dia agak sempit di belakang sini. Jadi membuat si CBR 150R ini jadi tetap kecil kalau didudukin, dan apalagi joknya sekarang sedikit lebih rendah dibanding yang lama. Bedanya hanya sekitar sedikit sih ya, sekitar 2 cm ya. Tapi begitu nanti Anda coba naikin, berasa nih, dia lebih pendek sedikit. Ya, Honda memang menyatakan bahwa mereka sedikit merancang ulang dari semua strukturnya, sehingga titik center of gravity atau titik gravitasinya itu sedikit lebih rendah. Di depan ini tentunya ya, kelihatan di depan memang besar sekali garpunya. Dia mirip banget ya sama kakaknya ya.
emas juga, upside down juga, dan tertulis ini Showa SFF BP, Separate Function Fork Big Piston. Jadi mirip tuh sama Kawasaki ya. Dan wow, luar biasa. Semuanya di depan ini udah wavy disc brake. Anda bisa lihat spesifikasinya di bawah ya. Dan dia remnya sudah ABS, di depan menggunakan kaliper Nissin 2 piston. Sementara di belakang, jadi ABS-nya 2 channel ya bro. Di belakang juga single piston dan dia wavy juga. Kalipernya juga Nissin 1 piston gede. Sementara kakinya masih mirip sama yang lama, komposisinya tidak ada yang berubah dari dimensi ya. Itu juga masih pakai ban IRC Road Winner. Di depan itu ukurannya 100/80 ring 17. Terus di belakang menggunakan ban juga IRC Road Winner 130, profil 70 ring 17. Itu baru bedanya dengan CBR 250RR. Ya memang secara tampilan dia disebut sama Honda kekar di bagian depan, terutama yang sudah kita selalu sebut tadi itu, dia punya shock breaker sekarang upside down 37 mm berwarna emas ini. Ini mudah-mudahan diturunkan juga ya ke CB150 karena banyak sekali teman-teman yang pemilik CB150 pengen ganti shock breaker depannya upside down, ya enggak? Ayo ngaku aja deh. Terus di bagian desain dia tadi sedikit tambahan, dia bagian desainnya sama-sama CBR 250RR lagi-lagi ya. Itu kelihatan seperti segitiga di depan, terus mengecil di belakang. Jadi kesannya kekar gitu di belakang. Itu bagian desain dan suspensi. Ya suspensi belakang masih pakai monoshock seperti biasa ya, warnanya merah. Dan kalau kita lihat, dia tidak mempunyai setelan per beban. Jadi fix shock breakernya. Nah, segala paket itu tadi menjadi sarang bagi mesinnya yang sebenarnya masih yang lama sih sebenarnya ya. Tapi ada beberapa pembaruan di sini. Cuman secara desain dan konstruksi mesinnya memang masih pakai CB150R yang lama dan CBR 150R yang lama. Itu mesinnya sama. Tenaganya 16,9 daya kuda, dan menurut Honda hasil survei mereka untuk pasar 150 cc ini mereka bilang dipakai di perkotaan dan ternyata tenaganya cukup segitu bro. Jadi kalau Anda kebetulan pemilik CBR 150R dan Anda disurvei sama Honda, terutama pada saat beli motor atau lagi servis dan segala macam, Anda ingin motor ini lebih kenceng lagi, ya bilang aja, tolong mesinnya lebih kenceng. Itu suara Anda loh ya. Dan kalau kita lihat, memang mesinnya tidak terkencang di kelasnya. Tapi dia mempunyai satu fitur yang cukup signifikan, yaitu assist and slipper clutch. Jadi dia sekarang untuk downshift dia lebih aman karena dia tidak membuat roda belakangnya terkunci, dan assistnya itu membuat remasan dari tuas kopling ini lebih enteng 15%. Nanti kita akan cobain seperti apa fitur assist and slipper clutch-nya, apakah berfungsi dengan baik, itu pada sesi first ride kita nanti ya. Tapi dari semua paket ini itu dipadu dengan ABS dan dia sudah ada emergency stop signal seperti yang lama ya. Itu dia juga kalau Anda mengerem mendadak sampai ABS-nya bekerja, dia akan menyala hazardnya. Gak usah lama-lama, kita akan cobain motor ini. Sementara saya akan pakai riding gear dulu. Sambil nunggu saya pakai riding gear, kita lihat sedikit apa yang ada di dashboard CBR 150R ini. Dan dia desainnya mirip sama yang lama ya. Kalau Anda punya di rumah mungkin Anda kenal banget dengan desain ini, tapi dari LCD negatif ini dia ada beberapa perbedaan, yaitu ada hadirnya warna-warna merah ini, itu lebih berwarna sekarang. Dia masih LCD negatifnya, latar belakangnya biru ya, lalu informasinya masih mirip sama yang lama juga. Ini tachometer, lalu kecepatan, posisi gigi, ada jam di sini, lalu ada MID, odometer di sini, dan ada fuel meter, lalu ada lampu-lampu di bawah. Lampu sen kiri, lampu sen kanan, lampu jauh, ini ada cek engine, ada temperatur suhu, ini gigi netral dan ABS. Lalu ada tombol-tombol di sini, itu bisa mengganti MID-nya mulai dari trip A, trip B, lalu ada konsumsi real time nih, lalu ada average fuel consumption di trip A, average di trip B, lalu totalnya. Sementara Anda bisa reset tripnya dengan tombol di sebelah kanan. Lalu kalau mau ngeset jam, itu pencet dua-duanya.
sampai dia kedip-kedip. Nah, Anda bisa ganti jamnya. Oke, kita balikin lagi. Lalu untuk sebelahnya itu menitnya juga sama. Pencet sekali lagi, selesai. Sekarang kita riding yuk. Oke, kita cobain CBR 150R baru ini. Secara posisi riding dulu deh. Kita sambil explore motornya, pelan-pelan lihat track di safety riding parknya AHM ini. Secara posisi riding dia gimana ya? Masih mirip sih sama yang lama, tapi harus diakui dia tidak terlalu tinggi ya. Maksudnya kan data speknya dia tuh joknya lebih rendah dibanding yang lama. Jadi motor ini memang enteng ya ternyata ya. Oke, coba lagi lewat berliuk-liuk. Oh, treknya lewat sini. Oke, belok kanan. Dan memang wajahnya mirip banget sama yang kakaknya CBR 250RR, tapi ternyata motornya nggak gede-gede amat. Jadi begitu dinaikin, wow, motornya enteng kecil. Oke, kita coba speednya berapa kira-kira dia bisa diajak di trek lurusnya ini. Mulai dari gigi 2. Oke. Nggak kelihatan red line-nya. Untuk GoPro 100 km per jam. Oke, kita mulai lagi. Handlingnya, dia kaki-kaki depan ya baru. Stopnya sekarang sudah upside down, dan efeknya adalah buat meliuk-liuk seperti ini nih, kita lebih pede. 1, 2, pede banget nih. Ini agak kencang dikit di sini. Iya bro, depannya lebih anteng, lebih diem. Pereman masih oke. Coba ya, kita trek lurus lagi. Lebih 3, respon mesinnya. Mirip lah sama yang lama ya. Oh, slipper clutch-nya bagus sekali. Tadi turun 3 gigi nggak gitu kerasa. Ya, balik lagi nih ke sini. Sekarang kita lebih pede dikit. Secara mesin memang harus diakui dia masih mirip sama yang lama. Responnya, tenaganya, raungannya, sampai perpindahan giginya juga masih yang sama sama yang lama. Tapi begitu turun gigi seperti tadi, nah itu baru kelihatan bedanya dengan yang baru ini.
bisa mengurangi gejala slip di roda belakang. Itu fungsi dari slipper clutch di CBR yang baru ini. Motornya lebih agile, bro. Iya, depannya lebih diem. Terlalu tinggi RPM-nya memang agak mengunci roda belakang ya. Untuk slipper clutch-nya bagus sekali. Ring 1 ya, bro. Kita harus coba lagi nanti slipper clutch-nya. Enak banget slipper clutch-nya. Apalagi kalau ada quick shift nih, pasti enak banget. Ya, handlingnya memang berubah. Motor ini lebih nurut di bagian depan. Desain bodi yang segar memang tidak menghilangkan karakter asli CBR 150R ini yang secara teknis masih mirip dengan pendahulunya. Mesin pun demikian, memang ada perbaikan di intake dan kini rancangan knalpot hanya punya 2 chamber dari yang sebelumnya 3 chamber. Ada perubahan suara dan juga katanya ada respon tenaga terutama di putaran bawah dan menengah, tapi kami rasakan sih tipis saja bedanya. Jadi secara keseluruhan, kesan pertama mengeber CBR 150R baru ini ternyata masih banyak mengingatkan dengan generasi sebelumnya. Sedangkan yang paling mengesankan di CBR baru ini, memang harus diakui suspensi depan dan slipper clutch-nya enak banget. Tampilan Baby CB ini memang makin keren. Beberapa aksesori original juga disiapkan untuk membuatnya semakin ganteng. Seperti stiker tutup tangki, ada tank pad juga, engine protector, radiator protector, sampai fender eliminator dan single seat cover yang bikin tampilannya racing banget. Pastinya modal tampang baru ini bisa bikin pangling di jalan. Apalagi kalau sudah modif total, seperti inspirasi yang dihadirkan Astra Honda Motor, dan kami ulas di website kami, Anda bisa klik linknya di atas ini. Jadi ganteng banget kalau sudah pinjem arm belakang kakaknya CBR 250RR dan pakai ban yang sebesar moge, 120 di depan dan 180 di belakang. Oke bro, sudah selesai impresi pertama dari CBR 150R ini. Harus diakui memang masih mengingatkan sama yang lama ya, terutama raungan mesinnya. Tetapi Anda dapat pemandangan baru, terutama di kokpit ini. Beda banget dengan shock breakernya yang warna biru. Walaupun ya speedometernya masih yang lama, mirip-mirip, tapi ada sedikit perbedaan di ini nih, ada merah-merah di sini nih. Oke Riders, itu tadi hasil pengamatan kita terhadap CBR 150R ini dan sedikit nyobain di test tracknya Honda di area safety riding mereka. Motor ini memang punya impresi yang berbeda, terutama di bagian depan. Dia jauh lebih agile dan lebih enak dengan
shock breaker upside down yang baru ini. Dia juga punya fitur assistant slipper clutch dan desainnya keren banget, bisa menipu mata Anda kalau udah di jalan. Sayang kita belum bisa lihat di jalan ya, tapi nanti kalau udah dilihat di jalan, disandingin sama CBR 250 RR kakaknya itu mirip banget desainnya. Dan motor ini memang masih dijual dengan harga psikologis masih di bawah 40 juta rupiah, terutama yang tipe ABS ini itu 39.900.000 rupiah. Untuk yang tipe non ABS 35.900.000 rupiah di Jakarta. Sementara buat yang tipe Honda Racing Red sama tipe Repsol Edition MotoGP itu sedikit di atas 40 juta. Bagaimana pendapat Anda mengenai motor ini? Silahkan tuliskan komentar Anda di bawah. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan terima kasih juga yang sudah memberikan like video ini dan membagikan video ini ke teman-teman Anda. Main-main juga ke website kami www.autorider.com dan follow juga kami di sosial media kami, Instagram kami di @autorider.com dan Facebook fanpage kami di autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dadah!